Nah, kita mulai dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsolidasi. Nah, minggu ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi tentang penyelidikan tanah. Nah, penyelidikan tanah di sini sebenarnya ada banyak kalau di lapangan itu, tetapi untuk yang semester ini yang kita pelajari itu penyelidikan tanah sondir sama bor dalam aja. Jadi dua itu dulu. Nah, sondir ini sendiri biasa disebut sama CPT, sedangkan kalau bor dalam itu biasa NSPT, ujian SPT gitu. Nah, penyelidikan tanah ini atau pengujian lapangan ini sendiri, ini merupakan suatu proses untuk menentukan lapisan-lapisan tanah serta sifat-sifat fisik tanah dari suatu lokasi proyek. Nah, secara umum, penyelidikan tanah ini meliputi yang pertama mengumpulkan informasi pendahuluan terlebih dulu, kemudian setelah itu baru melakukan peninjauan ke lapangan. Nah, setelah dilakukan peninjauan, baru dilakukan penyelidikan di lokasi seperti pengeboran dan tes-tes lapangan. Nah, kemudian dari penyelidikan ini kita mengambil contoh tanah atau batuan atau sampel tanahnya dari lapangan tersebut. Nah, sampel tanah ini sendiri kemudian dibawa ke laboratorium untuk diuji. Seperti itu tahapannya. Nah, kemudian maksud dari penyelidikan tanah ini sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang mendetail yang akan bermanfaat bagi para geotechnical engineer, yaitu untuk mengetahui kondisi geologis tanah, mengidentifikasi jenis tanah atau batuan, mengetahui engineering properties-nya, mengetahui tinggi muka air tanah, terus bisa melakukan pemilihan tipe dan kedalaman fondasi yang sesuai dengan struktur yang didukung, kemudian bisa mengevaluasi daya dukung fondasinya, mengestimasi atau menghitung besarnya penurunan bangunan, kemudian bisa memprediksi besarnya lateral earth pressure atau tekanan tanah lateral untuk dinding penahan tanah, turap, beriskat, dan sebagainya. Kemudian bisa melakukan penentuan potensi masalah pada fondasi dan bisa menentukan metode konstruksi yang tepat. Nah, secara umum, penyelidikan tanah ini meliputi tidak ada batasan yang baku untuk penyelidikan tanah, karena penyelidikan tanah ini sendiri tergantung pada kondisi tanah dan jenis rencana bangunannya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, makin tinggi tingkat ketidakseragaman tanahnya, atau makin kompleks begitu ya, akan makin banyak titik penyelidikan yang dibutuhkan. Nah, di sini sangat penting untuk melakukan penyelidikan sampai kedalaman tanah yang dipengaruhi beban bangunan di atasnya. Nah, poin yang terakhir ini artinya seperti minggu lalu yang sudah kita pelajari di bab konsolidasi, jika suatu pondasi itu menerima beban, maka akan terjadi tegangan di bawah tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, kedalamannya itulah yang harus dilakukan penyelidikan sampai mana kedalaman tanah itu akan dipengaruhi oleh beban bangunan di atasnya. Nah, kemudian berapa sih banyaknya titik-titik penyelidikan tanah? Nah, itu biasanya tergantung dari jenis strukturnya. Kalau misalnya untuk gedung besar, nah biasanya penyelidikan awal ini ditempatkan dengan jarak 15-20 meter dengan pola yang teratur. Nah, kemudian dilakukan penyelidikan detail atau tambahannya ditempatkan itu pada titik kolom utama, mesin berat, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya di bangunan itu ada lift gitu, nah itu di daerah lift itu juga wajib dilakukan titik penyelidikan atau titik pengujian lapangan di situ. Kemudian untuk konstruksi lereng, galian, atau timbunan, biasanya 3-5 titik penyelidikan di sepanjang potongan melintang lereng tersebut. Nah, titik penyelidikan ini mencakup dari bagian kaki sampai puncak lerengnya. Nah, kemudian untuk fondasi jembatan ini untuk pirnya atau abutmen di mana lebarnya itu lebih dari 30 meter, biasanya harus disediakan minimum 2 bor dalam. Kemudian untuk pir atau abutmen jembatan yang lebarnya kurang dari 30 meter itu hanya minimum 1 bor dalam aja. Sedangkan untuk retaining wall atau dinding penahan
Minimal itu 1 titik bor itu harus dilakukan untuk setiap dinding penahan. Nah, untuk dinding penahan yang yang panjangnya lebih dari 30 meter, jarak antara titik bor tidak boleh lebih dari 60 meter. Kemudian untuk roadways atau jalan raya yang besar, mungkin seperti jalan tol seperti itu ya, itu jarak antara bor sepanjang alignment jalan itu tidak boleh melebihi 60 meter. Kemudian jarak dan lokasi dari penyelidikan haruslah dipilih berdasarkan kompleksitas geologis dari si tanah dan batuan. Nah, kemudian untuk cuts ini artinya galian, minimum 1 titik bor harus dilakukan untuk setiap cut slab atau lereng yang dipotong gitu atau lereng yang digali. Untuk galian lebih dari 60 meter, jarak antar titik bor di sepanjang lereng, sepanjang galian haruslah antara 60 sampai 120 meter. Nah, kalau embankment ini adalah timbunan. Untuk timbunan ini gunakan kriteria yang sama seperti untuk galian, sedangkan culvert ini yaitu untuk gorong-gorong. Nah, gorong-gorong besar seperti itu ya, itu minimal 1 titik bor untuk setiap gorong-gorong utama. Nah, untuk hari ini kita pelajari dulu pengujian lapangan atau pengujian sondir di sini. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah gambar orang yang di lapangan yang melakukan uji sondir. Nah, kalau di sini kan kalian lihat diputar biasa pakai sama tenaga manusia ya, diputar begitu. Nah, kalau ini biasanya sondir kecil itu kapasitasnya 2 sampai 2,5 ton karena ini sondirnya kecil aja, tetapi ada sondir besar itu biasanya kapasitasnya sampai 10 ton. Nah, itu bisa pakai mobil atau pakai pickup begitu. Nah, kalau yang umum di lapangan itu biasanya pakai tenaga manusia seperti ini, diputar begitu. Nah, cara pengerjaannya biasanya dipasang yang namanya apa ya ini? Seperti perancah begitu di sini untuk diletakkan di atas tanah dasarnya karena ini kan bisa dilihat tanahnya kan nggak rata, jadi sondir ini harus stabilkan dulu. Jadi dipasang seperti kayu begini, kemudian baru sondirnya dibaut di si kayu ini. Nah, dilihat di sini ada dipasang baut begitu, jadi lebih stabil. Nah, setelah sondir ini stabil, baru dimasukkan alat namanya konus dan batang konusnya. Dan nanti bacaan sondirnya dibaca di manometer 1 dan manometer 2. Berapa tahanan ujung dan juga tahanan selimut dari si alat sondir ini. Nah, ini gambar dari namanya bikonus. Bikonus ini diletakkan yang dimasukkan pertama kali ke dalam tanah. Jadi di sini ada tahanan ujung dari bikonus ini. Inilah nanti yang akan terbaca di manometer sondirnya. Nah, bikonus ini. Nanti setelah ini masuk ke dalam tanah, ini panjangnya kira-kira 1 meter, baru dipasang lagi batang-batang konusnya di belakang ini. Nah, disambung di belakang sini. Kemudian kalau udah masuk lagi, tambah lagi batang konusnya, tambah lagi sampai kedalaman tanah tertentu. Jadi nanti batang konusnya itu ada banyak ya, dimasukkan, disambung begitu. Nah, biasanya sondir ini hanya untuk pengujian tanah yang dangkal aja. Biasanya cuma sampai 10-15 meter, 20 meter itu udah dalam sekali biasanya kalau untuk sondir. Nah, kalau untuk lebih dalam lagi biasanya pakai bor dalam. Tapi itu kan kita pelajari minggu depan. Nah, kalau yang pakai tenaga manusia seperti ini, itu menggunakan bikonus yang kapasitasnya 2 ton seperti ini. Sedangkan yang bikonus 10 ton ini biasanya untuk kapasitas sondir yang lebih besar. Di sini kalau untuk yang 10 ton luas selimutnya 150 cm persegi. Sedangkan kalau yang 2 ton ini luas selimutnya hanya 100 cm persegi. Nah, ini adalah bacaan dari grafik sondir. Jadi setelah dilakukan penyelidikan itu, biasanya orang lapangan itu mereka sambil mencatat berapa besarnya tahanan ujung dan juga bacaan tahanan ujung dan juga selimut dari sondir. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini ada kurva hubungan antara kedalaman dan juga kice. Kice di sini adalah
bacaan konus atau bacaan tahanan ujungnya dalam kilogram per sentimeter persegi. Sedangkan yang bawah ini adalah JHP-nya atau jumlah hambatan pelekat ini dalam kilogram per sentimeter. Nah, nilainya di sini untuk JHP itu antara 0 sampai dengan 800 kilogram per sentimeter, sedangkan KC-nya di sini antara 0 sampai dengan 250 kilogram per sentimeter persegi. Jadi biasanya kalau sudah mencapai nilai 200, 250, nah itu sudah mencapai tanah keras atau lapisan yang sudah tidak dapat ditembus sama si sondir itu. Nah, di sini ada dua grafik. Yang garis hitam ini adalah bacaan dari tahanan ujungnya atau kicenya. Jadi bacaan dari si ujung bikonus ini yang pertama kali masuk ke dalam tanah, si garis hitam ini. Nah, ini bacaan tahanan ujung. Kemudian nanti akan diikuti sama bacaan dari si hambatan pelekat atau selimut dari batang konusnya. Jadi kan kalau misalnya suatu alat itu sondir ini masuk, jadi yang terbaca itu adalah di bacaan ujung dan juga di selimut, karena di selimut batang konus itu kan akan terjadi gesekan antara batang konus sama si tanahnya kan ya. Nah, di gesekan itulah yang nanti akan terbaca berupa bacaan si JHP ini. Nah, dari sini, dari bacaan tahanan ujung dan juga tahanan selimut ini, kita bisa menentukan daya dukung izin tiang atau keizin berdasarkan persamaan dari Meyerhof. Nah, keizin di sini yang namanya izin itu, yang namanya daya dukung izin atau keizin ini pasti sudah dibagi dengan SF di sini ya, atau faktor keamanan. Jadi kalau misalnya sudah berupa izin ini sudah dibagi dengan faktor keamanannya, dan nilai daya dukung izin ini itu haruslah lebih besar daripada beban yang tersalur ke pondasi dari struktur atas. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendesain terus punya besar beban yang lari ke pondasi misalnya berapa ya? Misalnya 10 ton. Nah, daya dukung izin ini haruslah lebih besar dari si 10 ton itu gitu. Nah, di sini untuk mencari daya dukung izinnya, kita punya nilai KC. KC di sini adalah bacaan tahanan ujung sondir di kedalaman yang sudah mencapai tanah keras. Nah, kalau di sini kan udah mencapai di kedalaman sekitar ya minimal 150 ya, 150 itu bisa aja dipakai. Nah, jadi di kedalaman 7 meter ini kalian ambil KC-nya sekitar 150. Nah, di sini masukkan 150, kemudian AI-nya adalah luas dari penampang pondasinya atau penampang tiang yang akan digunakan. Luasannya berapa, desain pondasinya, kemudian dibagi dengan SF1 atau faktor keamanan yang pertama. Di sini biasanya digunakan 3-6, tapi kalian bisa gunakan 3. Kemudian ditambahkan dengan bacaan dari JHP-nya di kedalaman 7 juga. Jadi tadi di KC-nya di halaman 7, kedalaman 7, kemudian JHP-nya juga di kedalaman 7. Nah, di sini bisa dilihat kalau di kedalaman 7 ini nilai JHP-nya itu sekitar 650 kg per cm. Maka di sini dimasukkan, misalnya ya, dimasukkan sekitar 650 kg per cm, baru dikalikan dengan keliling pondasi. Jadi tadi ada luasan dan juga keliling dari si pondasi. Misalnya pondasinya bentuknya kubus, bukan persegi. Nah, misalnya bentuknya persegi, jadi kalian cari luasan persegi dan juga keliling si perseginya. Misalnya pondasinya bentuknya lingkaran, kalian cari luasan lingkarannya dan juga keliling si lingkaran itu dari si pondasi itu. Sampai sini yang ditanyakan nggak tentang bacaan sondirnya? Paham, Bu. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini daya dukung izinnya. Nah, kemudian dari sini kita kan nggak tahu tuh sondir itu kita bedanya sama bor. Kalau bor dalam kan kita bisa ngambil sampel kan sampai kedalaman tanah tertentu, terus bisa ketahuan jenis tanahnya apa. Nah, tapi kalau sondir ini kan dia nggak bisa nggak bisa membaca klasifikasi tanahnya jenisnya apa, itu nggak bisa. Jadi dari sondir ini kita gunakan yang namanya gambar klasifikasi tanah dari data sondir dari Robertson. Nah, di sini kita bisa menginterpretasikan jenis tanah dari penyelidikan sondir itu. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat, di sini ada gambar yaitu hubungan antara kon bearing atau kice tadi dari dukung ujung. Di sini dalam log grafiknya antara 1 sampai 1000.
kemudian ada yang namanya friction ratio dalam persen. Nilainya berkisar antara 0 sampai 8. Nah, yang namanya friction ratio ini yang namanya adalah rasio friksi. Rasio friksi ini perbandingan antara si tahanan ujung dengan tahanan selimut dari sondir. Nah, itu dibandingkan kemudian dapatkan nilai perbandingan rasio atau friction ratio dalam persen. Ya, ingat ya, friction ratio ini perbandingan tahanan ujung dan juga tahanan selimut. Nah, nilai angka di gambar ini ada angka-angka. Nah, angka-angka ini merupakan jenis-jenis tanah dari data sondir untuk diinterpretasikan begitu. Nah, di sini bisa dilihat ada angka 1 sampai 12. Nah, jadi misalnya kita hubungkan nilai KIC kita dengan friction ratio masuk ke angka 1, maka artinya dia masuk ke dalam jenis tanah sensitif fine grain soil atau tanah berbutir halus sangat sensitif. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini bisa dilihat adalah organic soil atau tanah organik. Kemudian nomor 3 di sini adalah tanah clay atau lempung. Kemudian nomor 4 di sini silty clay to clay, artinya lempung kelanawan sampai lempung. Jadi lempung tapi udah sedikit ada lanaunya. Kemudian yang kelima di sini clay silt to silty clay, lanau kelempungan sampai lanau kelempungan. Jadi udah hampir bercampur lanau dengan lempungnya. Kemudian yang keenam sandy silt to clay silt, artinya lanau kepasiran sampai lanau kelempungan. Jadi udah hampir bercampur sama pasir. Nah, sampai ke nomor 12. Di sini yang paling atas ini adalah jenis tanah overconsolidated or cemented sand to clay sand, artinya pasir kelempungan. Pasir tersementasi overconsolidated sampai pasir kelempungan. Jadi pasirnya udah hampir mengeras seperti itu ya, tapi masih ada lempung-lempungnya. Nah, dari sini bisa kita tahu jenis tanahnya. Nah, cara menggunakannya seperti apa. Nah, jadi kayak gini. Tadi ini grafik sondir yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Di sini ada nilai KIC dan juga JHP. Kemudian di sini kita juga punya nilai friction ratio. Nah, jadi kalau di bacaan sondir itu sudah pasti ada yang namanya bacaan KIC, JHP, dan juga friction ratio ini. Jadi sudah pasti ada. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini saya menggunakan sesuai bacaan dari grafik. Misalnya kayak gini. Ini bisa dilihat kalau di kedalaman 0 sampai 1 ini, itu bacaan KIC-nya atau konusnya yang garis hitam ini, nilainya kan bervariasi ya. Nah, bervariasi dari 0, terus dia ke 25, kemudian dia mengecil lagi. Nah, mengecil sampai kira-kira di sekitar mungkin 15 atau 10 ya, 10 atau 15. Nah, jadi saya ambil nih nilai rata-rata nilai KIC untuk kedalaman 0 sampai 1. Nah, di sini bisa aja saya kira-kira, jadi tergantung dari bacaan masing-masing orang ya. Nah, untuk 0 sampai 1 ini saya rata-ratakan mungkin karena dia tidak berat teratur seperti ini, sambil rata-ratanya sekitar 20 kg per cm persegi. Nah, jadi sekitar di tengah-tengah sini untuk 0 sampai 1 ini. Kemudian friction rasionya untuk kedalaman 0 sampai 1, ini bisa dilihat kan nilainya juga tidak beraturan. Dia dari kecil, kemudian berbelok, kemudian dia membesar lagi sampai kedalaman 8. Nah, jadi di sini saya ambil nilai friction rasionya itu di tengah-tengah aja, yaitu di nilai 4%. Nah, dari sini kita bisa hubungkan, tadi KIC-nya adalah 20, kita tarik garis di grafik, kemudian friction rasionya di nilai 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, titik potongnya ini, titik pertemuannya ini, dia bertemu di angka 4 ya. Nah, di angka 4. Di angka 4 ini, artinya dia masuk ke dalam jenis tanah silty clay to clay, atau lempung kelanawan sampai lempung. Nah, lempung kelanawan hingga lempung, begitu. Untuk kedalaman 0 sampai 1. Nah, kedalaman selanjutnya, saya lihat dari grafik lagi, karena di grafik ini nilai bacaan KIC-nya atau konusnya ini hampir sama aja, nih, hampir seperti garis lurus begini, jadi saya ambil ini sebagai satu kesatuan seperti ini.
Nah, yaitu nih di kedalaman 1 sampai 5 meter. Kelihatan ya, ini sampai 5 meter. Nah, jadi untuk kice rata-rata dari kedalaman 1 sampai 5 meter, itu saya ambil rata-ratanya sekitar 10 kg per centimeter persegi. Nah, 10. Jadi dia sekitaran kurang dari 25 kan ini ya. Nah, kurang dari 25, jadi sekitar tengah-tengah sini, saya ambil rata-ratanya 10. Mungkin kalian ada yang baca 12, begitu, mungkin 20, mungkin, tapi dia nggak akan lebih dari 25 sih. Nah, mungkin saya ambilnya 10 aja. Sedangkan precision rasionya untuk kedalaman 1 sampai 5, ini kan grafiknya juga tidak beraturan seperti ini. Nah, ini juga saya ambil rata-ratanya di angka 4%. Nah, precision rasionya di angka 4%. Jadi dari grafik Robertson ini, kita hubungkan tadi kice-nya adalah 10 di sini, kita turunkan, kemudian FR-nya adalah 4. Nah, jadi titik potongnya bertemu di angka 3 ya, di angka 3. Nah, 3 ini masuk ke dalam jenis tanah lempung untuk kedalaman 1 sampai 5. Kemudian untuk kedalaman yang bawah itu ada kedalaman 5 sampai 7. Nah, bisa dilihat di sini 5 sampai 7 ini juga grafiknya nggak beraturan. Kalau misalnya kalian mau, sebenarnya bisa kalian ambil per kedalaman. Jadi misalnya kalian ingin lebih detail, nah bisa kalian ambil 5 sampai 6 aja kayak gini. Nah, 5 sampai 6, kemudian kalian cari rata-ratanya di sini berapa. Nah, tapi saya di sini mengambil 5 sampai 7. Nah, jadi di sini dia membesar, kemudian dia turun lagi, kemudian dia membesar lagi nilai kice-nya. Jadi di sini saya ambil rata-ratanya sekitar 70 kg per centimeter. Sekitar 70 ya di sini. Nah, di sini kisarannya rata-rata. Kemudian untuk precision rasionya di kedalaman 5 sampai 7 dia tidak beraturan, kemudian dia membesar, kemudian dia mengecil lagi. Jadi saya ambil nilai precision rata-ratanya sekitar 5. Di sini saya ambil. Nah, jadi kalau dihubungkan untuk nilai kice 70 kg per centimeter persegi sekitar di sini. Nah, di sini ya 70. Kemudian precision rata-ratanya adalah 5. Nah, 5 di sini. Nah, kalau dihubungkan akan ketemu titik potongnya di angka 11. Di gambar yang angka 11 ini. Ini adalah very fine grain soil, artinya tanah berbutir halus sangat kaku. Nah, gambar 11 seperti itu. Nah, tapi kalau kalian mau per kedalaman juga boleh. Nah, ini kan saya bagian jadi 3 bagian aja ya, satu grafik. Tapi kalau kalian merasa ingin lebih detail jenis tanahnya, bisa aja kalian ambil dia per 1 meter seperti ini. Itu juga nggak apa-apa. Nah, jadi 1 meter kayak gini juga boleh. Nanti si rasionya juga harus mengikuti per 1 meter juga gitu. Nah, ini kan lebih detail ya, nilai kice-nya, bacaan kice-nya akan lebih detail seperti ini. Baru terbaca nanti jenis tanahnya dari grafik ini. Tanyakan nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Udah paham ya cara ininya, cara mencarinya? Udah paham? Bu, bisa slide sebelumnya nggak, Bu? Yang ini? Iya. Lagi, Bu. Ini? Oh ya? Oh iya, satuan kice-nya kilogram sentimeter, berarti nggak diubah ya, Bu? Enggak diubah. Tetap dalam kilogram per centimeter persegi, karena dia kan apa dia sentimeter persegi, karena dia kan di ujung ya, kan ujung ini si alat di konus ini kan ada luasan di konus ini. Kan kalau di HP atau selimut apa jumlah hambatan plakat kan hanya kilogram per sentimeter. Sentimeter kan kalau selimut kan nggak ada luas ya, jadi hanya si keliling si alat batang konus itu aja. Nah, kemudian di sini saya ada tugas untuk kalian kerjakan biar lebih paham. Nah, di sini saya ada 2. Di sini saya ada 2 sondir. Sondir 1 dan sondir 2. Ini sondir 1, ini sondir 2. Nah, di sini saya minta kalian untuk mengklasifikasikan jenis tanah pada sondir 1 dan sondir 2 kedalaman tanah berdasarkan grafik Robertson.
berdasarkan grafik Robertson ini ya. Nah, kalian klasifikasikan jenis tanahnya. Kalau lebih detail lagi lebih bagus, misalnya per 1 meter gitu, lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, saya minta kalian untuk menghitung daya dukung fondasi berdasarkan persamaan merhab untuk fondasi kayu galam jika kayu galam tersebut memiliki diameter 10, AB cm. Ini 2 nim terakhir ya, AB-nya. Gunakan SF-nya 1 dan SF2-nya, SF1-nya 3, SF2-nya 5. Pakai persamaan ini. Nah, jadi kan di sini udah paham ya tadi cara mencari daya dukungnya. Kalian ambil di mana menurut kalian yang bacaan sondirnya ini sudah mencapai tanah keras. Nah, di sini kan terlihat bacaan konusnya sudah mencapai 250. 250 ini artinya sudah mencapai tanah kerasnya. Jadi kalian ambil di kedalaman berapa nih jadinya? 10 aja, Bu. Ya, 10 bisa. Nah, berarti kan yang bacaan 10 ini sama friction rasionya. Kalau friction rasionya di sini yang garis putus-putus ini ya. Nih, rasio gesekan yang putus-putus ini, bukan yang hitam ini. Ini kan ada 2 nih, ada grafik rasio gesekan sama grafik gesekan lokal. Nah, yang diambil yang rasio gesekan, yang putus-putus gitu. Sama sendiri Kayak rata-rata. Kenapa? Rasionya rata-rata 3 kah? 3 apa 4? Tergantung kalian, terserah. Kalau misalnya kalian mau ngambilnya per 1 meter, lebih bagus lagi. Jadi dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, begitu. Ini kan nih lumayan bervariasi ya grafik sondirnya. Nih, lihat kan? Lumayan bervariasi. Nah, terserah kalian, biar lebih detail juga per 1 meter nggak apa-apa. Nah, nanti kalian tandai di grafik ini, terserah mungkin mau diedit di komputer, atau di HP, atau di print, terserah. Yang penting saya mau nanti kalian ketika menginterpretasikan lapisan itu ditandai di grafik Robertson ini. Tandai begitu ya, tandai, coret-coret aja di sini. Semuanya pakai pensil kayak gitu atau pakai pulpen terserah. Ya, nanti ditandai di sini. Baru sama di ininya juga tandai nih, di apa? Di sendirinya juga tandai nih, di kotak-kotaki seperti itu ya. Kalian ngambilnya per berapa meter, terus grafiknya yang mana yang diambil gitu. Kalau untuk feel-nya, Bu, Gimana? untuk gambar klasifikasi tanahnya gimana? Gambar klasifikasi tanahnya kan yang ini. Yang ini. Ya, yang 12. Itu kan nggak ada punya Ibu tuh lampirannya. Oh, dari sini aja kelihatan nggak ini? Jelas nggak? Kalau di print. Kalau di print. Kan nanti difoto kan bisa aja kalian ngambilnya jarak dekat gitu fotonya. Atau diedit di komputer kayak gini kan juga bisa. Nanti baru kirim di WA gitu. Dari edit komputer gitu. Bisa kan buka WA di komputer kan di laptop? Kalau ini atau di HP bisa nggak ya edit di HP ya? Yang penting saya minta ditandai lah gitu. Jadi kalian nggak asal tulis gitu, maksudnya nggak asal tulis kayak gini. Nah, tapi ditandai di gambar ini juga. Kayak gini lah pokoknya nanti ya gambarannya. Sampai sini ada yang tanyakan lagi nggak? Udah paham aja? Yang mana? Paham, Bu. Ya paham ya. Jadi lampirkan gambar ini. Nanti saya kirim di grup WA. Ininya apa? File sondirnya. Kalau ini nggak jelas, ini kan kecil ya. Nanti saya kirim di grup WA yang file sondir ini sama file presentasi materinya. Nanti recordnya juga nyusul nanti. Soalnya recordnya agak lama sih ininya upload ke Google Drive-nya itu. Ada yang tanyakan lagi sampai sini? Udah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan. Bu. Ya. Yang UTS kemarin gimana tuh, Bu? Oh, UTS. Kan mau dibahas, Bu. Oh, iya. Sama yang soal-soal itu, Bu. UTS ya? Ya, ini udah nggak ada pertanyaan. Saya stop ya, berarti saya buka file UTS-nya dulu.
Hmm. Gimana ya jelaskan? Halo? Bu. Kalau di papan tulis enak ya. Kalau kayak gini gimana ya? Menjelaskan ini jawabannya. Cara perhitungannya aja Bu, yang benarnya kayak gimana? Misalnya yang diambil itu yang mana? Suruh kamu. Kalau kemarin secara apa ya? Secara besar kalau nomor 1 nggak ada masalah. Nomor 2 juga saya lihat kan itu saya balik aja ya sebenarnya. Tanya kan koefisiennya, jadi dibalik rumusnya. Kemudian yang Flownet, yang nomor 3 itu yang bendungan. Bu. Kalau sebenarnya saya nggak terlalu ribet sebenarnya sih, mau nggak terlalu harus detail yang sampai kalian gunakan persamaan kayak TB itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena saya ya, kalau Aulanet itu Bu, Flownet itu yang untuk tabelnya itu nah Bu, nggak apa-apa aja nggak ditulis isinya Bu ya, tapi grafiknya itu yang waktu menggambarkan aliran airnya itu tepat nggak masalah lah Bu. iya, kalau saya kemarin tuh maksudnya kalau TB kan saya nggak mau kayak membanding kalian kayak ngerjain TB juga sebenarnya. Karena saya tahu kan kalau Iya Bu. iya, kalau TB kan detail banget tuh, harus cari X0 gitu kan. Nah, maksudnya Nah, iya tuh Bu. saya kemarin tuh nggak apa-apa, nggak harus detail kayak gitu. Yang penting kalian bisa ngemar aliran flow-rate-nya sampai titik output-nya di mana kayak gitu. Baru, tapi nggak apa-apa sih kalau udah kalian nulis kayak gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah juga. Nah, terus dari situ baru dapatkan itu rembesan debitnya dengan K sekian. Iya. Bentar. Nah, ini kan kemarin ya. Nah, jadi kalian kan kemarin detail sekali X0 apa gitu. Sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Bagus aja sih sebenarnya, tapi enggak pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting aliran flownet-nya ini supaya tepat aja di titik keluarnya, di output-nya di situ. Karena udah kayak TB, udah kayak TB kalau kalian ngerjain detail. Cuma nggak apa-apa sih, bagus aja. Nah, sedangkan berarti nomor 1 bener semua ya Bu? Iya, nomor 1. Ya udahlah. Tinggal googling aja kan. Nah, sedangkan yang ini nih, yang nomor 4 nih. Nomor 4 itu kemarin cuma beberapa orang aja yang benar tuh. Jadi kayak saya udah sampaikan kan di materi itu, ini kan ada 3 bidang ya, 3 bidang seperti ini. Nah, jadi kalian tinjau per bidang ini, maksudnya seperti yang dikerjakan sama ini deh kayaknya. Siapa yang dari Riau? Saya Bu. Iya, ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Mungkin kan bisa nanya berarti dia ya. berarti yang nomor 4 itu